saya kehilangan jejaknya, Bude. Kamu ini gimana sih? Udah, dia akan kesakitan, pasti nggak akan jauh. Nggak bisa lari, coba kamu cari ke sana. Ayo, Bude. Ayo. Ya. Astagfirullahaladzim. Akbar, pelan-pelan dong. Untung nggak nabrak, ya Allah, Pak. Hati-hati, Pak. Iya, Pak. Awas, ayo jalan lagi. Ya Allah. Setia, kok banyak polisi? Mereka di sana ya, Kak? Karissa, masuk duluan ke dalam ya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Ya. Bisa kamu bantu? Pasti ya. Kami akan menaruh beberapa polisi di sini untuk menangkap Ibu Bianca seandainya dia pulang. Jadi Bianca sampai sekarang belum ketemu? Belum, Pak. Tapi kami sudah mengerahkan seluruh petugas untuk melacak dan memburu Ibu Bianca. Karena tersangka sudah resmi menjadi buronan polisi. Ya, baik Pak, nanti kalau ada informasi soal Bianca, saya kabarin. Baik, Pak. Kami akan tetap mengawasi rumah ini. Lydia, ngapain? Halo Lydia. Pak Herman, saya mau kasih tahu kalau Bianca sekarang sudah jadi buronan polisi loh. Apa? Kasih buronan? Ya, ini polisi aja pada datang nih Pak ke rumah nyariin Bianca, tapi Biancanya nggak ada. Dan barusan aja nih polisi kasih tahu, menetapkan bahwa Bianca itu sudah jadi buronan. Tuh. Kok bisa? Ya, jadi polisi itu sudah menemukan bukti baru bahwa pelakunya itu adalah Bianca, Pak Herman. Makanya sekarang polisi cari-cari Bianca. Karena ya Bianca dianggap kabur dari pengawasan polisi, Pak. Ini semua gara-gara Siska. Dia ada di belakang ini semua. Dia sudah bunuh Irwan. Bahkan dia meracuni pikiran Bianca untuk membunuh ibunya Aisyah. Benar-benar jahat. Langsung dimatiin handphonenya. Bakal seru. Suster, tolong suster. Baik Mbak, biar kami yang tangani. Aduh. Mbak.
Ini kliniknya. Stop. Apa sih, Bude? Itu keluarganya Juki. Oh iya. Kita nggak harus ngumpet. Gawat, ayo. Aman. Terus gimana? Kok bisa sih Pak Juki sama keluarganya di sini juga? Udah juga nggak tahu. Yang jelas mereka itu nggak boleh lihat kita di sini bertiga. Kalau dia lihat, kita bisa mampus. Gawat. Aduh, pusing banget. Sakit. Aduh, sakit susah. Aisyah tunggu. Aisyah. Masa baru. Ya Allah. Aduh, sakit mas, aku nggak kuat. Sabar ya Aisyah ya. Aisyah, kenapa kamu jadi begini, Nak? Harusnya kita tadi bawa Aisyah. Mas Juki sakit. Permisi Pak, kami akan segera membawa Ibu ke IGD. Ternyata itu beneran Aisyah. Ya, itu suaranya Aisyah. Aduh, sakit. Suster, tolong biarkan saya masuk ya sama temannya Aisyah. Maaf ya Pak, Bu, semua harus di luar. Jangan khawatir, Bu Aisyah akan ditangani oleh orang yang tepat. Permisi. Bu. Gimana Bu Siska? Kakinya udah sembuh. Mau saya pijit? Apa sih? Jangan kurang ajar ya sama saya, bisa nggak jangan kurang ajar? Punya sopan santun sedikit ya jadi orang. Kamu pikir kamu siapa? Tenang Bu Siska. Yang jelas, kalau gua lagi belajar menjadi orang yang baik, beda lah sama Bu Siska. Hah? Nggak berubah-ubah dari dulu. Cewek matre, ke laut aja. Jangan matre. Bang, jadi orang. Ada apa, Bang? Kamu periksa semua rumah ini. Cari bukti. Siska sudah membunuh Irwan.
Gimana? Mana? Sudah ketemu belum? Cari habis. Nggak ada sih. Ya ampun, sepertinya Bu Esa akan melahirkan prematur, padahal posisi bayinya belum benar. Aduh, cepat suster, kayak sakit. Sabar ya Bu, dokter sebentar lagi datang. Aduh. Suster, gimana kondisi Aisyah, suster? Mohon bantu doa ya Pak, sebab posisi bayi tidak benar dan sebentar lagi Bu Aisyah akan melahirkan secara prematur.
Akbar. Allah, Aisyah. Enggak, aku tidak susah. Enggak sih. Aduh, udah jadi. Kalau bayinya sampai mati gimana? Emangnya tadi kasih ramuan apa? Udah, kamu tenang aja. Bude tadi cuma ngasih ramuan sedikit aja. Dosisnya nggak banyak. Cuman buat kontraksi aja. Bayinya nggak akan celaka. Nggak akan bahaya. Allah, tolong selamatkan Aisyah, Allah. Selamatkan juga bayi yang ada dalam kandungan. Berikanlah mereka kemudahan, ya Allah. Ya Allah, jika memang anak hamba harus lahir sekarang, tolong selamatkan dia, ya Allah. Mama gak punya siapa-siapa lagi, sayang. Mama mohon kamu harus kuat. Kasihan Aisyah. Dia harus hadapin ini sendirian. Sus, apa boleh saya nemenin pasien? Maaf Pak, tidak bisa kecuali suami. Aduh, si Bianca apa kabar ya anakku ini? Gak ada kabar, udah malam begini. Kemana dia? Coba aku telepon ya. Emang telepon aku mana? Mana nih? Mas Herman, jangan handphone aku. Mas Herman? Mas? Mas Herman? Mas Herman? Mas? 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 Mas lihat handphone aku nggak? Handphone? Enggak itu. Masa sih Mas nggak lihat handphone aku, Mas? Tadi aku taruh di sini kok nggak ada, tiba-tiba hilang. Ya, aku nggak mungkin masuk kamarmu. Mana? Mas yakin Mas nggak ngeliat handphone aku? Hah? Enggak. Mau cari sampai kemana juga nggak bakalan ketemu Siska. Orang HP kamu ada. Sekarang waktu gue bawa HP ini ke tempat teman gue yang tidak mau enak. Mas bantuin cari dong Mas, kok diem doang? Ini kan kamarmu, gimana aku cari? Kamu ada bongkar semuanya, nggak ada. Ini bantuin cari kek. Salah kan, udah nggak ada. Udah. Ush. Kemana ya? Kok
Aneh, handphone bisa hilang. Keselip nggak mungkin. Di laci nggak ada. Ini dari sini. Tadi aku lihat dia ada di sini. Kanan darah Kasya naik. Bu, tolong tenang ya, jangan panik. Suster, saya takut, Sus. Saya takut anak saya nggak selamat, Sus. Semuanya akan baik-baik aja, Bu. Ibu tenang, tarik napas, buang pelan-pelan. Nenek ngapain di sini? Loh, bukannya nenek tadi sama Aisyah? Terus kata suster, kenapa Aisyah bisa sendirian ke rumah sakit, Nek? Itu tadi pas nenek nganter Aisyah ke klinik naik angkot, tiba-tiba Aisyah itu seperti ketakutan dan dia itu ngotot turun dari angkot. Nenek juga nggak tahu, nenek bingung dia itu kenapa. Jadi nenek khawatir, nenek ikutin dia sampai kemari. Nenek juga takut bayinya kenapa-napa. Mereka itu sebenarnya siapa sih? Apa hubungan mereka sama Aisyah? Jadi selama ini Aisyah pergi dari rumah dan Aisyah tinggal sama mereka. Itu laki-laki siapa? Nenek itu juga kenapa ngumpet-ngumpet gitu ya? Perempuan itu juga kayak lagi sembunyi. Ini kenapa mereka pada ada di sekeliling Aisyah? Sebanyak ini mengelilingi Aisyah. Apa hubungannya Aisyah sama mereka? Perasaan aku masih aja gak enak. Apa terjadi sesuatu sama Aisyah? Good morning. Tadi Mas? Dok, apa saya nggak bisa pulang secepatnya ke Indonesia? Maaf Pak Dimas, tapi dengan kondisi Bapak saat ini, saya rasa belum memungkinkan. Saya takut justru nanti jadi berbahaya buat Bapak. Apalagi juga kalau Bapak pergi, nanti tidak ada dokter yang mengawasi. Saya minta maaf. Bukannya saya nggak sopan. Tapi tadi saya mendengar pembicaraan dokter. Dokter ditawari kerja di Indonesia. Apa nggak sebaiknya saya juga pulang ke Indonesia? Di sana kan dokter bisa pantau saya. Saya mohon dokter, saya harus ketemu sama istri saya. Saya panggilkan dokter. Saya takut.
Aisyah? Bu Aisyah? Bu, Aisyah. Itu kenapa? Kenapa Aisyah? Bapak juga nggak tahu, Bu. Kayaknya Aisyah dalam bahaya. Tadi pasien pingsan, Dok. Pasien harus segera dioperasi. Bawa dia ke ruang operasi. Dokter, Aisyah kenapa, Dok? Pasien harus segera dioperasi atau bayinya tidak akan selamat. Permisi. Bu, Aisyah akan melahirkan. Dan anak itu anak kandungnya Mas Dimas. Bukan seperti Karissa. Apalagi dari Wesley terakhir yang aku dengar kalau itu anak laki-laki. Gawat. Waktu Mas Dimas pulang nanti dan dia lihat bayinya, darah dagingnya, dia pasti akan ngelupain Karissa dan dia akan menceraikan aku. Dan Mas Dimas pasti akan mengusir aku dari sisinya. Aduh, mana sekarang aku lagi dikejar-kejar sama polisi lagi. Ya ampun, sebentar lagi aku akan benar-benar habis. Saat Mas Dimas pulang nanti, aku pasti akan diusir. Dan semua pengorbanan aku yang udah aku lakuin selama ini akan sia-sia. Dok, ini harus ditanda-tangan. Pegang dulu ya, Sus. Bu Aisyah, syukurlah Ibu sudah sadar. Kondisi Ibu sangat lemah sekali karena Ibu mengalami pendarahan yang hebat. Kami harus segera secepatnya operasi untuk mengangkat janin dalam kandungan Ibu. Bayi saya diangkat, Dok. Tolong Ibu segera tanda tangani formulir ini ya, agar kami bisa segera operasi. Enggak, Dok. Apa nggak ada opsi lain, Dok? Tidak ada pilihan lain, Bu. Sekarang Ibu mengalami pendarahan. Kalau sekarang kami tidak melakukan operasi, nyawa Ibu tidak bisa tertolong lagi.
dengan operasi bayi saya akan selamat, Dok? Kami tidak bisa menjamin soal ini, Bu. Karena bayi Ibu lahir secara prematur. Tapi yang jelas, dengan operasi, kami bisa selamatkan nyawa Ibu. Enggak, kalau gitu saya nggak mau dioperasi, Dok. Saya nggak mau dioperasi kalau seandainya bayi saya nggak selamat. Lebih baik jangan dioperasi, Dok. Saya nggak mau kalau bayi saya nggak selamat. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau, dokter. Enggak, Nek. Saya nggak percaya. Sebelum saya pergi, Aisyah itu nggak kenapa-napa, Nek. Kenapa sekarang Aisyah tuh kontraksi? Hah? Kenapa? Keluarga pasien Aisyah? Iya, dokter. Ada apa, Dok? Ibu Aisyah harus segera dioperasi. Tapi dia menolak tanda tangan surat persetujuan. Dan sekarang Bu Aisyah malah pingsan. Tanpa operasi, Ibu Aisyah tidak akan tertolong lagi. Apa mungkin di sini ada keluarga pasien yang bisa tanda tangan surat persetujuan? Atau mungkin ada suaminya? Atau ayah ibu kandungnya Aisyah? Dok, sebentar ya, Dok ya. Saya perlu bicara sama bapak dan ibu saya bentar ya. Baik, silakan. Dia lagi sibuk. Aku mau kabur aja. Udah, itu udah bohongin aku. Udah tadi kan dengar sendiri apa kata dokter kan. Aisyah itu dalam bahaya, itu artinya anak dalam kandungan Aisyah itu juga dalam bahaya, Bude. Bude itu bukan bunuh anakku. Kamu itu jangan panik, Jamila. Bude ini pengalamannya sudah banyak. Kamu tenang aja ya. Anaknya itu pasti lahir dengan selamat. Walaupun Aisyah meninggal. Tapi Bude... Apa sih? Udah kamu diam aja. Kamu tenang aja ya. Begitu Aisyah meninggal, bayinya kita ambil dan kamu yang rawat. Kalian bodoh apa gimana sih? Kamu itu siapa? Gak usah banyak nanya deh. Saya ini istri pertamanya suaminya Aisyah. Asal kalian tahu ya, Aisyah ini udah pergi lama banget. Dan kita semua cari Aisyah dan ternyata Aisyah ada di sini sama kalian. Jadi, Aisyah istri kedua. Kalian tahu gak sih Aisyah itu siapa? Aisyah itu bukan cuma sekedar istri kedua dari suami saya. Tapi Aisyah itu adalah adik tiri saya. Apa? Ya, dan dia sekarang menguasai semua harta yang diwariskan oleh ayah saya. Itu artinya Aisyah adalah orang yang sangat kaya dan powerful. Tapi dia agak menyebalkan dan keras kepala. Pak? Iya. Gimana? Apa ada perkembangan pencarian Bianca? Belum, Pak. Tapi saya yakin cepat atau lambat Ibu Bianca pasti pulang ke sini. Karena rumah ini tempat tinggalnya. Pak, gini ya. Sekedar informasi aja nih. Sebenarnya Bianca itu punya nomor yang lainnya lagi loh, Pak. Maaf, apa Ibu bisa kasih tahu? Nah, itu dia, Pak. Saya nggak tahu nomornya Bianca yang satunya lagi. Tapi mamanya itu, Bu Siska, dia tahu persis. Jadi Bapak coba deh hubungin mamanya si Bianca, Bu Siska itu. Apa Ibu tahu rumahnya? Oh,
tahu banget, Pak. Kalau begitu saya kirim ke nomor WA Bapak ya. Berapa nomornya, Pak? 0815 7461 6659. Udah saya kirim ya, Pak? Iya. Udah. Ya, Mam. Udah. Kalau gitu, terima kasih ya, Bu. Iya. Mari. Ya, mari. Pak, bisa merapat. Begini Pak, saya mendapat informasi terbaru. Jadi kita bagi tugas. Pak Supardi, Pak Tejo, dengan saya langsung ke rumah Ibu Siska. Siap. Sementara Pak Suprianto tetap di sini berjaga dengan yang lainnya. Siap, Pak. Dilaksanakan, Pak. Baik. Mari, ayo Pak, mari. Aisyah kan udah gak ada keluarganya. Gimana kalau kita berpura-pura menjadi keluarganya Aisyah untuk bisa menandatangani buat operasinya Aisyah, Bu, Pak? Akbar, apa kamu yakin? Gimana kalau keputusan kita salah? Gimana kalau setelah operasi nanti bayinya Aisyah kenapa-napa? Dan gimana kalau sampai ada yang meninggal? Ibu takut, Akbar. Bu, Ibu dengarkan apa kata dokter? Aisyah lagi pendarahan. Kalau sampai Aisyah meninggal, bayinya juga meninggal, Bu. Coba deh Ibu bayangin, kalau ini terjadi sama Saras, Bu. Apa Ibu nggak mau lakukan sesuatu buat Saras? Aisyah udah menjadi keluarga kita, Bu. Ya. Bapak setuju sama kamu, Bar. Bismillah ya. Ibu berharap yang terbaik. Semoga Aisyah dan bayinya selamat. Ya udah cepetan kamu bicara sama dokter. Cepetan. Bagaimana, Pak? Dok, saya kakaknya Aisyah, Dok. Dan saya akan menandatangani buat operasinya Aisyah. Oh iya, baik, silahkan. Dok, saya mohon, Dok, selamatkan Aisyah. Baik, Pak, pasti. Bantu doa ya, Pak. Jadi, kalian lakukan ini semua karena kalian pengen bayinya Aisyah? Iya. Saya kepengen bayinya Aisyah itu menjadi milik saya. Kalian pikir kalau kalian ambil bayinya, dia akan membiarkan kalian pergi begitu aja? Oh enggak. Dia pasti akan kejar kalian sampai dapat dan dia akan berikan kalian pelajaran yang sangat menyakitkan buat kalian. Terus kita harus gimana, Bu? Saya bisa bantu kalian. Kalian pengen bayinya kan? Kalian bisa ambil bayinya Aisyah. Tapi Aisyah jangan sampai tahu. Aisyah harus tahu kalau bayinya itu udah mati. Mati? Aduh, tenang. Itu cuman rekayasa aja. Udah tahu belum caranya? Belum kepikiran? Gini, saya kasih tahu. Kalian pergi ke rumah duka. Kalian cari bayi yang mirip anaknya Aisyah. Bawa ke saya. Nanti biar saya ngelakuin sisanya. Kalian bisa bawa tuh bayinya Aisyah, ya? Bisa kan? Bisa nggak? Idenya bagus juga, Bude. Nanti kalau anak itu lahir, terus kan bisa buat aku. Aisyah nggak tahu.
Nah, jadi ke saat aku rawat gak ada yang recokin. Ya kan Bude? Iya, Bude pun juga bebas deh tugasnya kamu. Ini kalian mau ngobrol di sini sampai kapan? Iya. Gak ada waktu, gak ada waktu. Gak percaya Bianca harus kerja sama orang-orang kayak gitu. Oh my God. Mas, kenapa nggak dibukain sih pintunya? Kamu aja, ini kan rumah kamu. Selamat malam, Bu Siska. Iya, selamat malam Pak. Kami kesini mencari Bianca. Bianca? Untuk apa mencari anak saya? Anak saya kan sudah bebas dengan jaminan. Kami sudah mendapatkan bukti yang baru. Dan jaminannya pun sudah dicabut. Sekarang Bianca menjadi buronan polisi. Pak Herman, Anda kan yang menjadi penjamin Bianca? Betul. Sekarang Bapak ikut kami ke kantor polisi. Karena Bapak harus bertanggung jawab atas kaburnya tersangka. Kenapa saya harus bertanggung jawab? Dia kan tinggal sama suaminya. Kami sudah coba ke sana, Pak. Tapi yang bersangkutan tidak ada. Dan kami juga sudah coba menghubungi Bianca, tapi HP-nya tidak aktif. Kami mendapat informasi dari Ibu Lydia kalau Ibu Siska mempunyai nomor lain dari Ibu Bianca. Ibu Siska? Ya. Mana nomor Bianca yang lain? Saya nggak tahu Pak nomor anak saya yang lain. Handphone saya aja hilang. Ibu jangan bohong. Kalau enggak, kami akan geledah rumah Ibu. Silahkan Pak, geledah aja. Mari Pak, kita geledah. Pak Tejo, tolong Bapak cek sebelah sana. Siapa? Pak Subanti, ada dari sana. Siapa? Gimana? Tenang, gampang mah. Tolong dicek HP Siska. Apa ada nomor lain Bianca di situ? Kirim segera ke aku ya. Keren. Makasih banyak ya. Siapa? Kalau gitu saya ngopi dulu Mama. Ya ampun Bianca, semoga kamu bisa sembuh dan meloloskan diri kamu. Jangan sampai mereka tangkap kamu sayang.
Aku sudah mencari sekeliling rumah ini, Pak. Dia tidak nampak. Dan sepertinya memang dia tidak ada di sini. Bu Siska, Ya. tolong kerjasamanya. Apabila Bianca datang, tolong Bapak dan Ibu segera lapor ke kami. Tetapi, jika kalian menyembunyikan tersangka, maka kalian akan ikut. Sekarang tinggal cari nomor Bianca. Saya punya nomor Bianca yang lain. Mungkin aja. Kalau coba. Apaan ini? Kenapa Mas Herman punya nomor telepon Bianca yang lain? Dari mana dia tahu nomor itu? Dan kenapa dia malah ngomong sama polisi sih? Kurang ajar. Masa anak sendiri malah dia mau jeblosin lagi ke penjara? Silakan dicek. Pak Tejo, tolong ambil laptop di mobil. Siapa? Gimana? Nomornya aktif, Pak, dan saya lagi lacak lokasi. Jangan sampai Bianca ketangkap. Mas Herman ini benar-benar keterlaluan. Lokasinya di rumah sakit. Radio 100 meter dari rumah sakit. Pak, mari kita sisir lokasi ini. Siapa? Pak Tejo, Bapak diam di sini. Jaga-jaga Bianca datang, Bapak langsung tangkap aja. Siapa? Mari, Pak. Bun, ini gimana kalau mereka berhasil tangkap Bianca? Mas Herman, kamu itu keterlaluan banget ya. Ayah macam apa kamu, Mas? Bianca itu anak kandung kita loh. Kok tega banget sih menjebloskan Bianca ke penjara? Maksudnya apa sih, Mas? Diam kamu. Semua orang yang bersalah harus dihukum.
putriku Bianca. Aku akan dampingi dia. Tapi kalau dia bersalah, dia harus dihukum. Karena aku mau dia menjadi anak yang bertanggung jawab. Termasuk menjebloskan Bianca ke dalam penjara? Iya. Ayah macam apa kamu? Harusnya aku tanya sama kamu. Ibu macam apa kamu? Kamu yang membesarkan dia. Kamu yang mendidik dia. Kamu nggak sadar kalau kamu sudah menjerumuskan dia. Kamu yang salah. Aku nggak terima, Mas. Kamu keterlaluan banget, Mas. Keterlaluan kamu. Kurang ajar. Herman kenapa jadi kasar gini ya? Tapi aku nggak bisa pakai cara kasar kayak gini ke dia. Pasti aku akan kalah kuat sama Mas Herman sekarang. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf ya, Mas. Aku minta maaf, Mas. Semua ini aku lakuin demi Bianca. Karena aku hanya ingin Bianca hidup bahagia, Mas. Aku akan menjadi ibu yang baik untuk Bianca. Maafin aku ya, Pak. Kalau kamu sudah tahu kamu salah, ya kamu harus berubah. Kamu pikir aku bodoh? Aku akan manfaatkan kamu, Mas. Aku permisi mau ke toilet, Mas. Aku harus kasih tahu Bianca. Bianca sayang. Ayo Bianca. Ayo sayang, angkat sayang, telepon mama. Herman, ngapain Gembel tua itu teleponin aku sih? Lagi dari mana dia telepon aku kayak gini? Udah, cek aja. Gak tahu apa yang lagi ribet. Hah? Bianca, Ayo dong, nak, angkat, nak. kamu bohong Bianca. Kamu kenapa gak angkat telepon mama, nak? Dia masih di sini. Sedikit lagi kita dekat dengan musuh. Mana HP gue ya? Gak ada. Jangan-jangan Siska.
Siska. Waduh, jangan-jangan Mas Herman udah sadar nih. Teleponnya aku ambil. Siska. Buka pintunya. Aduh, aku tetap harus telepon Bianca sampai diangkat. Ayo, Bianca. Kembaliin HP saya. Hei, ajar. Kalau kamu nggak mau buka, aku dobrak. Siska. Ayo dong Bianca, angkat telepon mama sayang, please. Ibu. Ih, ngapain sih dia nelfonin aku terus? Kalau aku reject lagi, nanti bisa-bisa dia resein aku. Terus dia nggak kasih aku uang lagi. Usahain aja. Halo, ngapain sih? Papa nelfonin aku terus? Gak tau apa, aku tuh lagi ribet. Lagian tau dari mana sih nomor telepon aku yang ini? Bianca sayang, ini mama. Mama ngapain nelfon pakai teleponnya si Gmail tua itu? Handphone mama mana? Bianca. Mama nggak ada waktu untuk bisa menjelaskan apapun ke kamu. Pokoknya Mama minta kamu hancurkan telepon kamu sekarang juga. Karena polisi lagi menelusuri lokasi kamu, sayang. Dan polisi lagi mengejar kamu untuk menangkap kamu sekarang juga. Mama mohon, hancurin telepon kamu dan kamu cepat kabur. Cepat kabur. Bener, Ma. Iya, makasih ya, Ma. Aduh, gimana nih? Aduh. Sini. Mana HP kamu? Kamu keterlaluan. Sorry. Aku harus gimana ya? Lihat Pak, dia keluar dari jalur. Jangan-jangan dia mau kabur. Yaudah, sebaiknya kita putar balik Pak. Baiklah. Itu dia Pak, ayo Pak.
Ya Allah, selamatkan Aisyah dan bayinya. Ya Allah, semoga operasinya lancar ya Pak. Kita harus cari jasad bayi di sini. Iya, Bude. Jadi, bisa kita tuker sama anaknya Aisyah yang baru lahir. Kok nggak ada sih Putri? Mayat, itu ada mayat orang gede malahan. Udah kamu tenang aja Jamila. Pasti dapat kita. Ayo kita cari tempat lain. Jangan kencang-kencang. Udah ya Bude. Jangan gitu. Untung aja mereka udah gak ngejar aku lagi. Berarti sekarang aku bisa ke tempatnya Aisyah lagi untuk ngambil bayi itu. Itu kayaknya operasinya si Aisyah belum selesai deh. Lama banget. Bikin nervous aja. Dok, tekanan darah pasien terlalu rendah. Kita harus buat stabil. Kalau dalam waktu 5 menit kondisinya belum stabil, bisa-bisa pasien dan bayinya akan meninggal. Ya, Dok. Mikirin Aisyah jadi nggak fokus kerjaan gue. Kenapa perasaan gue jadi nggak enak ya? Allah, Aisyah lo gimana sih? Gue takut terjadi sesuatu sama lo Aisyah. Mendingan lo salah. Biar gue bisa doain Aisyah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah.
Ya Allah, aku mohon, lindungilah Aisyah ya Allah. Lindungilah Aisyah dan anaknya dimanapun mereka berada ya Allah. Aku mohon. Harus kemana lagi aku mencari Aisyah ya Allah. Aku mohon berikan petunjuk-Mu, supaya aku bisa menemukan Aisyah dan membawa Aisyah pulang ke rumah lagi ya Allah. Amin. Amin Allahumma amin. Tadi Mas, all set? Sudah siap. Surat-surat penerbangan sudah siap, laporan medis juga semuanya sudah siap. Saya boleh telepon orang rumah sebentar, Dok? Sure, go ahead. Dimas. Ya, halo, Dim. Setia. Gimana? Aisyah udah ketemu? Belum, Dim. Gue udah berusaha cari kemana-mana dan suruh orang juga cari Aisyah. Tapi masih belum juga ketemu sampai sekarang. Ya udah, sekalian saya mau kasih tahu. Hari ini saya pulang ke Jakarta. 2 jam lagi berangkat. Doain ya. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu gue tunggu di rumah ya. Hati-hati ya, Dim. Terima kasih. Alhamdulillah, Dimas pulang cepat. Itu lebih baik. Biar gue ada temennya cari Aisyah. Sepertinya Pak Dimas sangat mencintai istri Bapak ya. Istri Bapak pasti sangat beruntung punya suami seperti Bapak. Enggak dong. Istri saya enggak beruntung punya suami seperti saya. Justru istri saya kasihan. Saya bukan suami yang baik. Saya selalu menyakiti istri saya. Alright, shall we go now? Pak, suara bayi. Iya, Bu. Alhamdulillah. Anaknya Aisyah selamat, Bu. Akbar. Tapi gimana dengan Aisyah, Bu? Semoga Aisyah baik-baik aja dan nggak kenapa-napa ya. Ya, Pak. Iya, Bu. Aku yakin kamu pasti baik-baik aja, Aisyah. Aku percaya kamu itu wanita kuat. Selamat. Anaknya udah lahir selamat. Aduh, kok bisa sih? Terus 2 ibu-ibu tadi aku suruh cari jasa tuh kemana? Kok belum datang juga? Gimana sih, nggak bisa diandelin banget. Gimana nih? Kamu turun dari mobil. Ada apa ya, Pak? Di mana perempuan itu? Perempuan mana, Pak? Gak ada perempuan, Pak. Pak, geledah mobil ini. Siap. Ini HP-nya, Pak. Bentar. Itu bukan HP saya, Pak. Anda yakin?
Anda nggak menyembunyikan perempuan itu. Dia itu buronan polisi, Pak. Namanya Bianca. Saya nggak kenal, Pak. Bapak lihat sendiri kan di mobil cuma saya sama saudara saya. Terus kenapa? HP-nya bisa ada di mobil Anda? Nah itu saya juga nggak tahu, Pak. Tadi saya di rumah sakit, Pak, jemput saudara saya. Sepertinya dia tahu kita lacak dan sengaja meninggalkan HP-nya di sini. Dan sebaiknya kita ke rumah sakit, Dan. Mari Pak, kita ke rumah sakit. Aduh, si Aisyah masih hidup atau udah mati ya? Dok, gimana keadaan pasien? Alhamdulillah, kondisi pasien sudah stabil. Tinggal tunggu pemulihan dan sadar. Tapi kondisi bayinya sedang kritis karena lahir secara prematur. Jadi sekarang harus dirawat di ruang NICU dan ditaruh di inkubator. Dalam waktu 24 jam masa kritis. Semoga bayinya Aisyah selamat ya. Terima kasih, Dok. Aduh, dua perempuan itu kok lama banget sih disuruh cari jasad bayi aja nggak bisa. Ini aku harus turun tangan sendiri. Semuanya berpencar. Cari dia sampai ketemu. Siap, Dan. Dan untuk Pak Safir, siap. Anda tetap jaga di sini. Siap, Dan. Mari, Pak. Maaf, Ibu siapa? Oh, saya tantenya bayinya Aisyah. Iya, bayinya Aisyah itu keponakan pertama saya, Sus. Saya mau lihat dia, bisa kan katanya ada di ruangan ini. Bayi Bu Aisyah lahir prematur dan masih dalam penanganan. Belum bisa ketemu banyak orang karena demi kesehatannya. Iya, maka dari itu saya mau lihat. Boleh kan, Sus? Boleh, tapi hanya dari luar ya, Bu? Oh, nggak bisa dari dalam ya? Nggak bisa, Bu, karena itu daerah steril. Oke, ya udah nggak apa-apa. Dari luar juga nggak apa-apa. Baik, saya antar, Bu. Permisi, apakah kalian keluarga dari Bu Aisyah? Iya, Sus. Iya. Tolong ke ruangan admin ya, ada yang harus diselesaikan untuk biaya Bu Aisyah. Ini Pak, tagihannya. Makasih ya, Sus. Permisi. $30 juta. Ya Allah, dapat dari mana uang sebanyak ini? Padahal kan uang yang 30 juta dari Aisyah sudah kepake buat modal. Terus Pak Setia juga belum bayar kan, Bar? Pak, biar saya telepon Setia, Pak ya. Dan saya akan coba minta uang dikasih sekarang. Tapi ini kan sudah malam, Bar. Takutnya nggak enak malam-malam begini nelfon. Nggak apa-apa, Pak. Ini kan darurat. Akbar? Ngapain dia telepon jam segini? Apa ada yang penting? Iya loh, Akbar. Halo, Bro. Sorry nih ganggu lu malam-malam. Bro, gue lagi butuh uang sekarang nih. Lu bisa nggak kalau misalkan uangnya itu lu kasihin gue malam ini juga? Ya nggak bisa gitu dong, Akbar. Ini jam berapa? Udah malam. Kalau mau besok pagi kamu datang ke kantor, kamu ke bagian keuangan, nah di situ kamu bisa dapat uang kamu, ya? Oh, bro, sorry banget nih. Gue lagi butuh banget. Lu bisa nggak kasih gue sekarang? Soalnya adek gue nih mendadak lahiran. Bayinya prematur, jadi ya gue harus bayar
semua biaya rumah sakit. Oh ya udah kalau gitu kamu kirim rekening kamu, saya transfer sekarang ya. Bro, kalau bisa jangan ditransfer ya. Soalnya ATM gue nggak cukup kalau buat narik uang banyak. Gimana kalau lu datang ke rumah sakit? Ya udah oke. Sekarang kamu di rumah sakit mana? Saya ke sana. Oke, nanti ntar gue kasih ke WhatsApp ya alamatnya. Oke, saya ke sana sekarang ya. Kamu tunggu. Oke, thank you bro. Sorry ngerepotin nih. Ya, sama-sama. Gimana, Pak? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Setia mau kesini, mau antar uang cashnya. Iya. Ya Allah, Pak. Mam, Ya? aku pergi dulu ya. Setia. Malam-malam begini, kamu mau pergi kemana? Ini Mam, ada orang butuh bantuan aku. Orang catering yang tadi nyiapin kita makan di kantor, dia butuh cash. Aku harus antar cashnya ke sana. What? Ulangin, kamu mau anterin uang cashnya ke sana? Idih, Setia, kamu ini apa-apaan sih? Mama kasih tahu ke kamu ya, jadi orang baik itu penting, tapi jangan kebaikan. Nanti yang ada kamu tuh diinjek-injek, dijadiin keset sama mereka. Setia, sekarang gini deh, coba, dari mana aturannya? Orang mau minjem duit ke kamu, terus kamu yang nganterin ke dia. Idih, emangnya dia siapa? Raja, presiden, orang penting. Ngawur kamu, mau juga dia yang datang ke sini ambil duitnya sendiri, gitu. Mama bener juga. Ngapain gue nganter uangnya ke sana? Ya udah aku telepon orangnya sekarang. Nah, gitu dong. Masa kamu yang punya duit, kamu yang nganterin? Gak ada itu cerita kayak gitu. Setia, Pak. Cepat diangkat, Bar. Iya bro. Halo Akbar. Saya minta maaf nggak bisa kesana. Jadi kamu yang ke rumah ambil uangnya ya? Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gue sekarang jalan ke sana. Lu kasih tahu gue alamatnya ya. Iya, saya kirim. Ya, Cok, ngapain kamu minta maaf? Emang kamu berbuat salah? Mam, dia butuh, Mam. Iya, Kasihan tapi loh. kamu nggak perlu minta maaf, kecuali kamu berbuat salah. Ih, suka kelebayan deh Udah kamu deh, jadi Mama. baik ya. Kalau gitu deh jadi orang. Mama tuh nggak mau nanti kamu tuh diinjek-injek. Udah. Yaudah, mendingan sekarang kamu tuh istirahat dulu di kamar. Besok kan banyak banget yang kamu kerjain, ya kan? Iya juga sih. Kamu juga mau ke kamar nih. Pak, saya harus ambil uangnya ke rumahnya si Setia. Ya udah, kamu cepat jalan ya. Hati-hati ya. Bu, tolong di... Iya. Ya. Bu. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Belum ketemu juga, Pak. Kita cari tempat lain, Pak. Ya sudah, kita cari ke tempat lain. Tapi belum cari. Siap. Lama banget sih. Ini bayinya. Iya, ini. Ya udah, kalau gitu tunggu kabar selanjutnya dari saya ya.